Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita mencoba menyimak kembali dan menganalisisnya sesuai dengan data yang tersaji, tentu berdasar latar keilmuan kita masing-masing, maka bagi masyarakat Jawa ada mutiara hikmah di antaranya. Ojo kagetan, jangan mudah terkejut. Kami memaknai bahwa ojo kagetan, jangan mudah terkejut, itu diinspirasi atau diterjemahkan dari kalimat takjub. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu membelajarkan, ketika seseorang takjub melihat sesuatu, maka cukup satu kata, dawuhnya Rasulullah, Subhanallah. Jadi Subhanallah untuk membentengi diri kita agar kita itu tidak mudah terkejut. Ojo kagetan, tidak mudah kaget kita. Mengapa? Karena seluruh kejadian itu dalam Sahih Muslim, insya Allah ya, sudah ditulis oleh kalam dalam takdirnya Allah 50.000 tahun sebelum alam semesta diciptakan. Tentu bagi saudara-saudara kami yang beragama non-muslim, non-Islam, itu saya yakin memiliki pandangan tersendiri. Pertalian dengan ayat-ayat yang tampak oleh penginderaan kita, oleh panca indera kita, meskipun kita tidak menyaksikan secara langsung, yakni kehebohan dari dunia maya, keluarga net, ya, warga net, tentang kehadiran Paus Fransiskus sebagai pemimpin tertinggi umat Katolik. Kami ingin mengontraskan dengan keseharian kita. Di saat Paus Fransiskus mengunjungi Indonesia, insya Allah itu dijadwalkan mulai tanggal 3 sampai tanggal 6. Mudah-mudahan saya tidak salah. Maka kehebohan di WhatsApp dan sosial media yang lainnya saling tanggap antara satu dengan yang lainnya.
Organisasi tertua yang besar, yakni adalah Perserikatan Muhammadiyah, memberikan apresiasi tinggi terhadap kunjungan yang disimpulkan sebagai bentuk kerjasama untuk membangun peradaban prikemanusiaan yang berdasar ajaran Tuhan sesuai dengan masing-masing keimanan. Sungguh sesuatu yang sangat-sangat menyejukkan. Mengapa hanya kami kutip dari pimpinan pusat Muhammadiyah? Karena kami belum mendapatkan dari yang lainnya. Tetapi di Gerakan Pemuda Ansor kami menyaksikan Paus Fransiskus juga berkunjung. Artinya bahwa dua organisasi besar yang sangat didukung oleh muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat di Indonesia itu menerima. Meskipun kita ketahui juga bahwa Paus Fransiskus memberikan ruang bagi anak manusia yang menganut paham LGBT. Mengapa? Sebesar Muhammadiyah Nahdlatul Ulama menerima kehadiran orang yang jelas menyetujui akan kebijakan yang menyimpang secara seksual. Tentu kesalahan seseorang kalau kita anggap salah, ya, karena kita Muslim tidak menganut faham yang melegalkan perkawinan sejenis dan transgender serta yang lainnya. Ya. Maka jika pemikiran dari Paus tersebut dianggap tidak benar oleh umat Islam, maka tidak berarti seluruh perilaku, sikap perilaku dari Paus itu salah semua. Tidak demikian. Bahkan kalau dalam sisi pandangan kami yang orang kampung, tapi maaf ya, tidak kampungan insya Allah, ya, memandang justru banyak manfaatnya. Apalagi nanti Profesor, Doktor, Kiai Haji Nazaruddin Umar sebagai imam besar Masjid Istiqlal akan menerima juga kehadiran Paus. Kita tidak tahu siapa saja yang akan diundang. Ya. Mudah-mudahan tokoh-tokoh organisasi Islam Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Al-Irsyad, ya, dan yang lainnya bisa dihadirkan. Sehingga harapan kami bisa gayung bersambut, ada dialog. Ya. Apalagi juga Paus tidak setuju dengan invasi yang dilakukan oleh Israel ke Palestina. Jadi seberapapun beda di antara kita, karena beda itu niscaya sunatullah, hukum alami, maka perbedaan itu justru indah manakala hati kita tercerdaskan. Jadi dewasa, lembut, bijaksana, cerdas. Karena berusaha untuk senantiasa zikrullah melalui
ayat-ayat yang kauliyah dan yang kauniyah. Dan ayat-ayat yang didapat dari sesama manusia karena rahmat Allah semata. Karena rahmatnya Allah itu dicurahkan kepada seluruh anak manusia, tak terkecuali Paus Fransiskus. Karena itulah pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ketika salah seorang saudara kami, Muhammad Wibisono, staf dari Universitas Brawijaya, ya, jadi karyawan Universitas Brawijaya, meminta tanggapan kami tentang kehadiran Paus. Ya. Kami tidak menanggapi secara khusus di jaringan pribadi, namun justru kami tanggapi di kanal hikmatologi ini. Jadi bagi kami, ya, apalagi kita yang praktisi pengobatan, meskipun ada Gus Dur dan yang lainnya mengatakan kalau kamu berbuat baik itu, orang tidak akan menanyakan suku, bangsa, agama, dan kepercayaan. Tapi kami mohon maaf ya, agak berbeda sedikit dengan Gus Dur ya. Meskipun ketika mahasiswa tahun 1980-an kami seringkali mengundang Gus Dur untuk dialog ya. Kami sangat berbeda. Ketika seorang pasien datang kepada kami, ketika kolega ya datang kepada kami ya untuk berkonsultasi, kemudian kami akan meruqyah atau mendoakan dengan tata cara yang Islami, maka kami tanya dulu, kalau kami ini belum kenal, tanya dulu agamanya ibu atau bapak, mas dan mbak apa. Mengapa kami tanyakan? Walaupun dia sopan, ya, kami tetap tanya sukunya apa, kemudian agamanya apa, atau kepercayaannya apa. Mengapa? Supaya kami tidak keliru nanti ketika memberikan nasihat atau saran. Mengapa? Karena bagi orang-orang yang datang kepada kami karena sakit tertentu, ya, baik datang sendiri maupun melalui saudaranya, kami menanyakan agama atau kepercayaan, termasuk suku bangsa, itu untuk memastikan kami akan menuntun kemana. Ya. Contoh, kalau saudara kita yang Katolik, ya kami katakan, mohon maaf ibu, bapak, apakah panjenengan melakukan rosario setiap hari? Nah, rosario. Ya. Apakah ibu atau bapak atau mas semedi tiap hari? Bagi mereka yang penghayat, dan seterusnya. Kemudian mengapa suku bangsa kami tanyakan? Karena kalau kami resepkan makanan, maka makanan yang kami resepkan memohon kehadirat Allah itu yang membuat pasien itu nyaman untuk memakannya. Kemudian dengan cara seperti itu, maka tersambung. Jadi beda itu justru lebih banyak manfaatnya. Demikian juga kehadiran Paus Fransiskus. Saya yakin seorang sekaliber Profesor Nazaruddin Umar, Profesor Haidar Nasir, dan yang lainnya, jika diajak dialog, ya kami juga terbiasa dialog antar iman, baik secara langsung maupun webinar, termasuk dulu kami juga narasumber di radio Mas FM dan juga di Dhamma TV serta OB TV. Ya. Itu rata-rata ketemu antar iman.
Maka orang yang dewasa, orang yang lembut hatinya, orang yang tercerdaskan kalbunya karena terus-menerus berlatih dan tidak merasa dirinya hebat, akan bijaksana. Jadi justru waktu yang terbaik ketika ada kunjungan Paus Fransiskus, bangsa Indonesia menunjukkan bahwa kita menolak LGBT, tetapi kita menerima Paus. Syukur, kami berharap nanti setidaknya lewat Profesor Nasaruddin Umar dan yang lainnya, pandangan-pandangan keagamaan, kepercayaan berdasar ketika berbangsa bernegara Pancasila disampaikan. Penolakan yang berkaitan dengan permintaan pihak tertentu untuk mengayomi atau mengizinkan melegalisasi perkawinan sejenis dan yang lainnya. Jadi jangan sampai kita memandang bahwa jika seseorang itu memiliki kesalahan atau setidaknya ketidaksamaan pandangan, maka kita menganggap semua kita tolak. Semua wajib kita tolak. Arifnya tidak demikian. Karena kita sadar bahwa esensi kita diciptakan oleh Allah, Tuhan yang Maha Esa, Sang Yang Widewasa, Gusti Kang Murbeng Gesang. Di dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggariskan sangat maha bijaksana. Karena itu kami juga bertutur pada mahasiswa kami ketika masih aktif di Universitas Brawijaya dan sejumlah perguruan tinggi swasta, dan kini masih aktif di Universitas Terbuka Indonesia. Kami senantiasa mengatakan bahwa kita ini diciptakan untuk saling menyelamatkan. Karena itulah, maka berlomba dalam kebaikan adalah keniscayaan. Fastabiqul khairat. Al khair dimaknai oleh para mufasir. Buya Hamka, Abi Yasin, termasuk di dalamnya Abi Quraish Shihab. Al-khair itu sifatnya am, sifatnya umum. Karena umum, maka kebaikan itu niscaya bisa diterima umum ketika seseorang itu wajar dalam berpikir, wajar dalam bersikap, wajar dalam perilaku. Jadi kalau tidak wajar itu pasti sulit untuk diterima secara umum. Dan kunjungan Paus Fransiskus itu masuk pada ibadah am, pada perilaku yang bersifat umum. Karena umum, maka kita welcome sebagai pemegang amanah bahwa manusia itu diciptakan dari pribadi, bersuku, berbangsa, tentu saja memiliki tradisi budaya yang berbeda, bineka tunggal ika. Maka tunggal ikanya itu adalah justru kita membangun lita'arufu, membangun saling kenal, saling mengenalkan. Karena dari saling kenal, saling mengenalkan, maka di situ ada media dakwah. Jadi ruang gelap itu sangat berarti bagi kunang-kunang yang kecil. Belantara yang gelap itu sangat berarti bagi kunang-kunang yang kecil. Sungguh indah jika kita senantiasa terbuka dalam memahami
makna diciptakannya kita berbineka. Karena kita juga sangat ingat kita adalah tunggal ika. Pemirsa, karena rahmat Allah, karena hikmatologi ada, karena dukungan Anda semuanya, maka kami memiliki semangat yang menggelora. Akademi Hikmatologi Nusantara kita pakai sebagai wadah pembelajaran pribadi-pribadi yang ingin menghormati sekaligus kita belajar saling menyayangi. Terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan kekeliruan. Alhamdulillahirabbil alamin.